Ini pesan saya lah. Mengembang berwisata bukan maunya kita, bukan maunya gubernur pimpinan kita. Buat ini tidak. Apa maunya wisatawan? Nah ini yang harus di garis bawahi. Apa yang mereka? Kita kan bisa tanya. Dia tanya, mereka mau apa sih? Nggak perlu kita bangun apa namanya itu destinasi yang mewah di sini. Nggak perlu bangun mall. Spesial Pulau Bawah itu dari Letong lebih kurang 1 jam lah naik kapal. Nah, sekarang ada pesawat seaplane yang isinya sekitar 10 sampai 12 orang berangkat dari Batam, tergantung orderan. Ada 5 orang 1 minggu, ada 10 orang, jadi dibawa nanti ke Pulau Bawah. Next seaplane itu, tapi tidak boleh bawa barang-barang banyak, paling tinggi 5 kilo, 5 kilo bawah atas. Karena ini pesawat ringan kan, paling tinggi nanti 90 orang itu. Mendarat di laut, nanti mendarat di laut, namanya seaplane ya. Mendarat di laut, nanti sampai Pulau Bawah, itu satu cara. Sampai ke Pulau itu paket dari mereka. Kalau kita lewat Letong, dari Tanjung Pinang atau dari lewat Letong nanti ke pelabuhan Kuala Maras itu ya. Kuala Maras nanti 1 jam ke Pulau Bawah. Pulau Bawah itu satu pulau yang memang dikelola oleh orang asing ya, orang asing, misalkan orang Inggris kalau nggak salah. Dia asalnya dari Yachter, yang Pak Yahya itu dulu dia lewat di situ. Dulu orang Perancis itu sering ke ada sekarang satu pulau itu orang Perancis pernah di sana lama, berapa 100 tahun yang lalu. Jadi mereka tahu, orang Perancis itu tahu tentang Anambas. Jadi makanya ada Pulau Bawah yang cantik, yang tempatnya berbukit, kelilingnya ada beberapa pulau, kalau misalnya 5 pulau, agak terlindung dari ombak dan semuanya. Jadi di dalamnya itu karangnya bagus, bisa berenang. Luar biasa, saya kebetulan udah sampai 1 malam. Cuma mahal, ya ini bagi orang yang tapi kalau orang wisata itu tak mahal ya. 3 hari itu 60 juta. 60 juta Pak? Ada 80, tapi kita bebas, semua sudah ditanggung itu. Itu bagi wisatawan yang biasanya yang seperti katanya David Beckham udah sampai, saya nggak tahu juga David Beckham katanya di sini. Iya, udah sampai ke sana. Tapi kan kalau mereka datang nggak perlu diberitakan, nanti nyerbu kan. Nah itu seperti Pulau Dukai lah, Pangeran Charles katanya udah sampai, cuma kan diam-diam aja. Ya pengawalan silent gitu. Jadi udah sesuatu bagi orang berduit, tempat itu tidak masalah, karena di luar itu mereka tidak mendapatkan suasana keheningan. Ada istilah kawan saya itu bilang, kita jual keheningan, mahal harga suatu keheningan itu, kesunyian. Kalau kita sepi sunyi, malas ya, mau keluar aja. Nah, mereka saja yang sunyi itu, apalagi pengantin baru, yang sunyi itu yang enak itu kan. Maksudnya enak itu ngobrol itu, bukan apa gitu. Pariwisata ya. Pariwisata itu indah ya, saya terus sengaja. Makanya saya mau ngomong jadi dosen pariwisata. Kalau pensiun nanti jadi dosen saya bidang pariwisata. Sedikit banyaknya ngerti lah tentang pariwisata. Bagaimana how to promote, kata Pak Aldon tadi. How to create, how to sell. Bagaimana cara menjual, bagaimana mempromosikan. Itu kita punya sedikit pengalaman yang saya belajar juga dengan Pak Menteri, Pak Ayin, belajar sekarang dengan Pak Wisutama. Sasarannya lain-lain kan. Kalau Pak Wisnu mungkin qualities tourism dan lain-lain. Kalau Pak Ayi Wonderful Indonesia lah, program beberapa seperti itu. Jadi Mbak Aji itu mungkin perkembangan wisata. Kalau mau spesifik saya bicara lagi tentang Bintan, tentang Batam, tentang Tanjung Pinang dan lain-lain gitu. Nah, kalau mungkin ada yang lain yang mungkin saya bisa cerita, tapi mungkin next time lah. Tapi kalau boleh ada waktu kita cerita aja nih, nanti tinggal diedit aja. Karena ini bukan live kan, karena ini bukan live, saya cerita aja. Ayo
Tapi pesan saya yang penting Ya. untuk pesan kepada masyarakat, pada pimpinan ya, gubernur, wali kota, bupati yang terpilih nanti. Bicara pariwisata harus diikuti dengan action di lapangan. Ya, mohon maaf ini. Jangan di atas mimbar aja bicara pariwisata, tahu-tahu nanti anggaran pariwisatanya nol, kecil lagi, nggak bisa apa-apa. Marilah orang Kepri itu nggak apa-apa, jualan ke Singapura kan dulu tiap minggu kita ke Singapura. Bawa ini Bintan, ini Batam, ini Tanjung Pinang, ya kan? Jual banyak kok event Singapura. Kita ke kalau nanti buka Singapura kita bisa jual macam-macam kita. Ya. Itu Mbak Aci ya. Saya ini part 1 lah ya, part 2 nya nanti bersama. Itu apa lagi kira-kira Mbak Aci, kawan-kawan semua? Di jabatan pariwisata masih lama lagi berapa tahun lagi? Jabatan kan? Jabatan Pak. Bapak Babin. Dia di dinas pariwisatanya apa? Oh, Sampai tahun kapan? oh nggak tahu. Tapi Kalau dinas pariwisatanya sampai sekarang dinas pariwisata. Tapi kan nanti pejabat gubernur yang baru siapapun dia bisa memindahkan kita 6 bulan setelah menjabat kan. Untuk Mereka bisa memutasikan kembali. Kalau pensiun saya 2022. ya, betul. 2022 bulan 6. Jadi kalau pensiun nanti saya pikir-pikir juga menjadi aktivis pariwisata atau jadi dosen pariwisata atau gimana. Karena yang Penting jiwa pariwisata Pak. Iya, Saya ingin mudah-mudahan nanti 2022 Kepri itu terkenal tanpa promosi orang datang ke Kepri. Seperti Bali sekarang. Iya Pak. Kadis Bali, kadis pariwisata itu enak. Dia tidak punya dana promosi. Karena yang promosinya orang pusat. Kementerian Pariwisata ekstra. Dia nggak punya dana promosi, dia ikut aja. Kalau ajak ke Amerika diikut. Maunya saya gitu. Nanti kalau ada Kementerian Wisata ya ajak saya kan. Duit kita nggak ada, mereka yang ajak dana mereka. Bali itu enak di situ, tanpa promosi, duit promosi mereka jalannya sendiri. Itu kalau nggak ke lagu yang kemarin Pak, apa yang ada untuk promosi pariwisata? ya itu sengaja mereka 9 menteri termasuk Menteri Wisata memberi sertifikat Indonesian Care, namanya Edu Care Indonesian Care, menyebutkan bahwa lagu itu benar-benar protokol kesehatannya luar biasa. Makanya kami rekomendasi juga Lagoy, Nongsa itu protokol kesehatannya dijamin, dan itu kita coba buka dulu, kita jual ke Singapura. Jangan macam-macam dulu lah. Itu dalam Lagoy dengan Nongsa kan mereka satu lokasi tersendiri. Makanya saya berharap Desember ini yang paling enggak nanti awal Januari sudah buka lah pintu keluar. Ini jangan silap ya, pintu keluar Singapura. Sekarang untuk bisnis, pintu keluar Singapura, jangan bilang pintu masuk. Pintu keluarnya, pintu masuk dia buka aja untuk kita nih. Tapi kami sana kita di karantina 14 hari, mau nggak? Kita mau jalan-jalan suruh karantina 14 hari, nggak mungkin. Bayar lagi $2.000. Sekarang pintu keluar itu mereka masuk. Mereka juga penting kita. Sebagian wisatawan itu besar, salah satu Singapura itu Indonesia. Jadi jangan bilang Singapura tidak butuh Indonesia. Ya, butuh. Kepri butuh Singapura, Singapura juga butuh Kepri. Karena pintu masuk kita banyak, dari Karimun bisa Singapura, dari Batam ada 5 pintu, dari Tanjung Pinang 1 pintu, dari Lagoy 2 pintu, kan bisa. Jadi ini nasionalisme juga, saya terus terang aja. Kita pariwisata tapi nasionalisme juga harus ada. Jadi kita mengharap Singapura, Singapura juga mengharap kita. Jadi jangan bilang orang Singapura tak mengharap kita, nonsen, tidak ada. Mereka kalau tanpa kita juga terpapar pariwisatanya. Yang banyak belanja sana siapa? Orang Indonesia. Kemarin waktu kita datang terakhir sebelum pandemi itu kan mulai goyang. Berapa hari sini cek? Bilang 1 hari. Kenapa 1 hari? Pergilah 7 hari sini tidak apa-apa, saya cop nanti 7 hari. Mereka sini bilang gitu. Ya, itu berarti benar butuh kita kan. Kita juga butuh mereka. Jadi saling komunikasi itu sudah Pak. Travel sana dan travel kita sudah. Cuma G2G-nya aja, government-nya belum deal. Tapi travelnya cuma nunggu. Begitu buka, yakinlah 2021 buka pintu Singapura, meledak nih. Tanjung Pinang ramai nanti. Nggak percaya boleh. Nggak boleh lah. Pasti nanti wisatawan aja sini Tanjung Pinang nanti. Ya.
Kita coba deh dari Lagoy masuk bentar mampir Tanjung Pinang, pulang lagi ke Lagoy atau ke Kawal atau ke Trikorai. Kalau udah buka itu nanti Pak kita masuk dari luar tuh macam mana? Dari dulu sampai sekarang kan wisatawan mancanegara kan banyaknya ke Bintan Pak. Tanjung Pinang malahan. Ya, ini kita kerjasama antara Bintan dengan Tanjung Pinang. Jadi mungkin mohon maaf kalau di Lagoy itu semuanya mohon maaf tanda kutip masih untuk menengah ke atas. Hotelnya mahal, makanannya mahal. Jadi tidak ada salahnya mereka tetap tinggal di Lagoy. Mereka cari kuliner di Tanjung Pinang yang relatif murah, di luar Lagoy terutama. Mudah-mudahan sampai ke Tanjung Pinang dengan kalau Tanjung Pinangnya punya ciri khas makanan Melayu yang seperti roti gedang, mie lendir, apa lagi itu, roti kirai dan semuanya yang punya Melayu lah. Mereka ingin merasakan. Tapi jangan bukan untuk Singapura ya. Singapura biasa tuh orang Melayu banyak juga Singapura, orang Malaysia apalagi. Untuk orang Eropa yang lewat Singapura, orang India, apa ini cerita India ya? India sekarang nomor 4 terbesar wisatawan ke Kepri. Jadi kita jualan hanya saja di Tanjung Pinang belum ada restoran India. Di Batam sudah ada 5 restoran. Orang India ini kalau cerewet sedikit soal makanan. Mereka banyak bumbu ya. Bumbu dia nggak bisa makanan kita. Kita bisa makanan mereka, tapi mereka nggak bisa makanan kita gitu. Jadi yang seperti ini kita itu. Jadi bukan apa maunya kita. Ini mengembang wisata itu kunci ya Pak ya. Tolong ini pesan saya lah. Mengembang wisata bukan maunya kita, bukan maunya gubernur pimpinan kita. Buat ini tidak. Apa maunya wisatawan? Nah ini yang harus di garis bawahi. Apa yang mereka? Kita bisa tanya. Dia tanya, mereka mau apa sih? Enggak perlu kita bangun apa namanya itu destinasi yang mewah di sini. Enggak perlu bangun mall. Enggak perlu. Kita bangun sesuatu yang unik lah seperti itu. Danau biru, kuliner yang murah yang tidak ada di negara mereka. Budaya Melayu yang tidak ada seperti Zapin itu ya, seperti apa tadi mendu itu yang tidak ada dari mereka. Jadi menjual wisata sekali lagi saya tekankan tidak apa maunya kita, tapi apa maunya mereka. Kalau apa maunya kita ya mohon maaf kita bikin event yang nonton siapa? Kita sama kita. Saya nonton Mbak Aji nonton saya itu teruslah di hari. Ngapain gitu? Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau orang lain yang nonton dia akan malu. Besok diberitahu sama teman-temannya. Bagus deh di Tanjung Pinang, di Kepri, di Bintan, di Batam. Bagus. Datang yuk tahun depan kita ramai-ramai satu keluarga. Itu harapan kita. Itu. Jadi itu. Kemudian kita harapkan daya tarik sopan kita itu nilai tambah. Sopan santun kita orang Indonesia terutama orang Melayu itu nilai tambah untuk mereka. Santun kita menghadap orangnya. Apa kabar? Kalau orang Melayu itu dia langsung cerita. Kalau bisa bahasa Inggris sedikit, sapa-sapa lah ya. Atau bisa bahasa Kanton sedikit atau bahasa Tionghoa. Kita yang bisa ya ngomong aja. Mereka pun orang Indonesia itu ramah, apalagi orang Kepri. Kalau perlu pakai pantun kita tuh menyambut orang tuh. Gitu hebatnya kita ramah. Jadi itu aja beberapa banyak nih kalau saya mau cerita wisata tapi sekedar itu dulu lah. Terima kasih waktunya, terima kasih untuk ceritanya Pak. Nanti kita lagi. Namanya aja orang cerita ya. Benar Pak. Ya aduh saya semangat kalau wisata. Mohon maaf tadi saya meninjau Bintan Expo, lokasi Expo ya. Sekarang dulu untuk karena sudah ada pindah itu sesuatu. Nanti rencana saya mau kerjasama dengan Kadis Pariwisata Bintan. Itu mungkin dijadikan sesuatu objek wisata, ada acara situ nanti anak Genpi. Mudah-mudahan nanti berkantor di sana karena anak-anak muda jadi tempat kumpulnya orang-orang muda. Studionya bagus saya lihat itu, jadi banyaklah kelebihan Bintan. Tanjung Pinang itu di backup lah. Ya, kalau ibu kota provinsi, kalau Tanjung Pinangnya APBD-nya sedikit, yang harus backupnya provinsi. Semuanya provinsi. Jangan harus itu ibu kota provinsi, ibu kota provinsi. Jadi provinsi juga harus care terhadap Tanjung Pinang. Mohon maaf ini. Jangan Bintan oke, Batam oke dibantu, Karimun oke, Natuna. Tapi mungkin lebih banyak lah perhatian ke ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi lah. Alhamdulillah sudah ada 7 laut dan nanti jalan keluar sudah ada.
ibu kota provinsi loh. Kalau kita biarkan Tanjung Pinang gini-gini aja, kita kasihan gitu. Ya kan orang datang dari luar ibu kota provinsi Tanjung Pinang, oh ini rupanya Tanjung Pinang. Waduh, hebat Batam, hebat Bintan, hebat Karimun. Nah itu saya agar bawahi. Saya ngomong ini apa adanya, jadi mohon maaf jangan tersinggung lah. Termasuk bos-bos saya yang apa adanya lah dari saya gitu. Mari kita rasa mencintai daerah kita, terutama kota-kota yang punya sejarah kuat. Si Tanjung Pinang punya situs budaya, punya penyengat macam-macam, punya pulau juga, punya pelabuhan internasional juga. Mari gitu. Kalau bukan kita siapa lagi itu? Mohon maaf lah, saya agak belak-belakan kalau bicara pariwisata tuh. Mudah-mudahan orang nggak tersinggung dengan saya, ya banyak. Mudah-mudahan orang nggak tersinggung. Saya apa adanya aja. Makanya saya bilang pariwisata kalau 2 hari 2 malam mau saya sini nih, asal ada kopi aja. Ada kopi, ada goreng pisang, makan aja ya. Itu Mbak Aci. Enak nih bicara. Nanti Mbak Aci datang ke kantor saya nih, ke Dinas Pariwisata Provinsi. Nanti banyak nih cerita. Nanti saya punya studio juga kecil. Mau saya create juga untuk ya seperti ini lah. Buku-buku apa souvenir ada memang masih ada di sana. Silakan di Bintan juga ada souvenir tentang pariwisata. Pamflet, pamflet, apalagi flyer kita punya semua. Itu Mbak Ci ya, terima kasih ini sudah 2 bulan saya nggak cerita pariwisata ini. Alhamdulillah saya bisa hadir. Mudah-mudahan saya bisa cerita lagi akan datang. Satu lagi saya pesan kawan-kawan tidak ada maksud untuk apa-apa. Saya cerita apa adanya. Berdasarkan teori pengalaman saya ingin Kepri ini maju. Alhamdulillah sudah nomor 2 loh, bukan karena saya, karena kebersamaan. Kita nomor 3 terus wisatawannya, nomor 3 Bali, Jakarta, Kepri, Bali, Jakarta, Kepri. Alhamdulillah 2019 kita bisa nomor 2. Saya juga nggak nyangka itu, tapi saya lihat kebersamaan, motivasi dari kita kawan-kawan asosiasi. Ada 16 asosiasi yang ada di Kepri, semuanya mendukung kita. Tinggal kita lagi komunikasinya kayak mana gitu. Jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Insya Allah yang nanti terpilih jadi gubernur, wali kota, bupati, Bapak Ibu yang bergerak di sektor wisata, stakeholder. Saya harapkan ya, mari kerjasama kita, angkatlah daerah ini. Boleh bisnis untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga perlu keberpihakan kita terhadap daerah kita di Kepri ini.